هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bibtighai mardatillah wa li syafaati rasulillah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib, jamaah majelis taklim Masjid Nurul Falah. Mari kita sama-sama memanjatkan, mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan karunia oleh Allah untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, apa yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan mendapatkan keridhaan dan diterima sesuai dengan doa kita yang sering kita panjatkan. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Aku memohon kepadamu ya Allah ridhomu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Itu yang biasa kita panjatkan hampir tiap malam, ya, di samping doa-doa yang lain, ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum Ramadan kita menyelesaikan bab fikih pemulasaraan jenazah, ya, dari mulai memandikan, kemudian mengafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan, ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita akan melanjutkan fikih berikutnya, yaitu tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, Idul Fitrinya sudah, ya, baru 1 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu. Nah, kita akan mempelajari tentang khusus Idul Fitri dan Idul Adha.
Idul Adha dulu ya. Karena kebenaran tidak lama lagi kita akan ya melaksanakan hari raya Idul Adha. Ya, Idul Fitri sudah. Tapi ya ada apa-apa, suatu saat nanti kita bahas juga. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, kalau bab sholat sudah kita semuanya ya. Bab sholat, baik itu rukun sholat, sunnah sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, ada sunnah mu'akad, ada sunnah ab'ad. Ya, ab'ad itu bagian dari ya hampir dikatakan rukun. Ya, bahkan ada konsekuensinya. Kalau ketinggalan sunnah ab'ad, ya disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, contohnya sunnah ab'ad itu kunut subuh, kemudian membaca iftitah, kemudian tasyahud awal, kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi, ya, kemudian membaca sholawat dalam kunut. Nah itu sunnah ab'ad, ya, dari kata ba'dun, bagian terpenting dari pelaksanaan ibadah sholat, itu namanya ab'ad. Ya, di bawah lagi rukun, ada ab'ad, ada sunnah hayat atau sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad adalah sunnah yang diutamakan, yang dipentingkan. Ya, ini sudah kita bahas semuanya. Ya, termasuk sunnah mu'akad itu dalam kondisi tertentu pun darurat Nabi tak pernah meninggalkannya. Seperti qobliyah dan ba'diyah yang 10 rakaat. Ya, kecuali ba'diyah asar dan ba'diyah subuh tidak ada. Ya, kecuali ada penyebabnya, maka boleh dan ada. Ya. Kemudian yang paling bawah itu sunnah hayat. Ya, boleh dikatakan disamakan dengan sunnah ghair mu'akad. Ya, tidak terlalu penting, bukan tidak penting. Kalau bapak-bapak nganggap penting itu bagus. Ya, ibu-ibu nganggap penting. Ya, bukan ghair mu'akad, tetapi ya sunnah, tapi Nabi pernah meninggalkannya, pernah tidak melakukannya. Atau ada kalimat-kalimat sallu qoblal maghrib, sallu qoblal isya, sallu qoblal isya, sallu qoblal isya liman yasha. Salatlah kalian sebelum isya, maksudnya salat 2 rakaat sebelum isya. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum isya bagi yang mau. Ada kalimat bagi yang mau. Ya, sallu qoblal isya'i summa yaqulu pisalisa, ya liman yasha, bagi yang mau. Nah, ada itu kalimatnya bagi yang mau, berarti ghair mu'akad. Kalau bapak menganggap penting dan ditinggalkan, ya bagus. Ya, itu hanya dipilah dan dipilih berdasarkan kesepakatan ahli fikih. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, itu semua sudah kita bahas ya, termasuk juga ikhtilaf di dalam yasinan, tahlilan di saat ada orang yang meninggal, termasuk talqin ya, sudah kita bahas. Nah, sekarang bapak-bapak, itu ibadah kurban ini sudah kurang lebih 10 hari, 2 bulanan lagi ya kita akan beridul adha. Ya, Syawal 1 bulan, Zulqaidah 1 bulan, nah Zulhijjah tanggal 10. Nah, Syawal pun sekarang sudah hampir pertengahan. Jadi tidak lama lagi lah kesimpulannya ya, ada ibadah kurban. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, kurban adalah ibadah tertua. Ya, kurban adalah ibadah tertua. Nih,
kurban adalah ibadah tertua. Asal usul ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah tertua sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Ya, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Diperintah oleh Allah agar anaknya, anak Nabi Adam, ya, bernama Qabil dan Habil untuk melaksanakan kurban sebagai solusi untuk menentukan kebenaran dan keadilan. Untuk ini Bapak-bapak, untuk slide ini izinkan saya berkisah. Ya. Adam itu konon kabarnya, tapi banyak periwayatannya. Itu 20 kali melahirkan. Istrinya, bukan Nabi Adamnya. Nah, istri Nabi Adam atau Siti Hawa. 20 melahirkan, 20 kali melahirkan. Dan setiap yang dilahirkan itu kembar. Kembar semuanya. Dan sejodoh-sejodoh. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Ya. Ada yang tidak sejodoh dan tidak kembar. Namanya sis. Bahkan menjadi nabi. Itu. Jadi anak Nabi Adam yang langsung dari nutfahnya, sulbinya. Sulbi itu nutfah, air yang berasal dari tulang belakang yang dipancarkan lewat sperma laki-laki kepada rahim istrinya yang dibuahinya indung telur, sel indung telur dibuahi. Jadi hanya satu dari langsung anak Nabi Adam yang ada turunan dan jadi nabi. Itulah sis. Dia tidak kembar. Wallahu a'lam bahwa istri Nabi Sis pun itu jelmaan dari malaikat, dari jin, ya, yang menjelma. Ada yang bilang dari malaikat, ya, karena namanya juga zaman dulu ya, literaturnya kurang, jadi banyak yang berpendapat. Ada yang bilang itu dari bangsa jin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, maka kalau di antara kita ada yang nikah dengan bangsa jin, ya boleh-boleh saja. Ya, kalau memang sanggup menaklukkan jin. Ya, banyak tuh kiai-kiai, ulama-ulama besar yang konon kabarnya mereka berkawan dengan jin. Ya, kalau nabi itu Nabi Sulaiman. Jadi hebat Nabi Sulaiman itu ya, kawan-kawannya jin. Ya tentu yang paling hebat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Uhud dibantu oleh bangsa malaikat. Ya, bukan bangsa jin. Jadi jin itu takluk sama Nabi Sulaiman. Bahkan ada juga riwayat walaupun tidak sahih, banyak perbedaan pendapatnya. Istri Nabi Sulaiman yang bernama Ratu Balkis itu dari bangsa jin. Ratu Balkis itu, ya, yang cantiknya tidak ketulungan, cantik sekali, ya, bangsa jin. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, yaitu sekedar gambaran bagi kita semua ya. Kembali kepada kisah Nabi Adam alaihi salam. Jadi semua anak Nabi Adam itu kembar dan sepasang-sepasang. Yang terkenal adalah pasangan kembaran antara Qabil dan Habil. Qabil mempunyai adik kembar perempuan, namanya Iklimah. Habil mempunyai adik kembar, namanya Labuda. Ya, Iklimah dan Labuda itu dua beradik. Jadi kakaknya adalah Qabil, ya, adik Qabil namanya Habil. Pasangan anak Nabi Adam ini yang terkenal. Yang lainnya bukan tidak terkenal ya,
hanya sedikit literatur yang menyebutkan tentang anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Sampai batas usia dewasa, manjing untuk nikah, ya manjing untuk nikah itu sudah masuk waktunya untuk nikah, maka turun perintah dari Allah, ya agar anak-anak Nabi Adam itu dinikahkan karena sudah sampai waktunya, supaya tidak terjadi incest, ya maka kebijakan Allah itu dengan cara disilang. Artinya Qabil ya nikah dengan adik Habil, kembaran Habil, namanya Labuda. Sedangkan Habil, adiknya Qabil itu nikah dengan kembaran Qabil, namanya Iklima. Itu keputusan Allah. Disampaikan kepada anak-anaknya ini. Diproteslah oleh Qabil. Ayah, ngapo aku nikah dengan adik Habil? Ya, bapak-bapak di dalam kisah itu memang ya itu hanya bumbu saja, ya bumbu kisah ya. Konon kabarnya adik kembaran bawaan dari rahim itu Habil itu, Labuda itu tidak cantik, sementara kembarannya Qabil cantik. Itu bumbu-bumbu kisah tuh ya. Ya pokoknya intinya tidak terimalah Qabil itu. Ayah, ngapa aku nikah dengan adiknya Habil? Sementara aku punya adik kembaran bernama Iklima. Iklima harus nikah dengan Habil. Disilang kan? Ayah ini tidak adil. Dengan tenang, dengan sabar, Nabi Adam menjawab, wahai Habil, wahai Qabil, ya, ini perintah dari Allah. Bohong ayah ini. Mana buktinya bahwa Allah ini memerintahkan kepada kita untuk menikah dengan cara disilang? Mana dalilnya? Mana buktinya? Ngarang-ngarang baik ayah ini, sekendak baik, gitu ya. Proteslah kepada keputusan ayahnya. Baik, katanya, kalau engkau tidak percaya bahwa ini perintah dari Allah langsung, Allah memerintahkan kepada kalian untuk berkurban. Itu. Jadi korban itu dijadikan sebagai solusi waktu itu bapak-bapak. Secara kebetulan ya Qabil bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan Habil bermata pencaharian sebagai peternak. Masing-masing beda karakter perilakunya. Sifat hasad sudah muncul dalam jiwa Qabil. Ya, ini pecahnya hukum dibuat-buat oleh ayah wahai untuk memberikan keakoran. Ya ada Tuhan nyuruh berkurban. Kan gitu ya. Pokoknya mulai muncul sifat hasad pada diri Qabil. Maka dia mengeluarkan kurbannya tidak ikhlas, bapak-bapak. Seandainya kurban Qabil itu ikhlas, ya mungkin diterima juga. Apa tidak ikhlasnya? Dicarilah hasil tanam-tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran yang jelek, yang kena hama. Karena tidak ikhlas tadi, hasad tadi, diambilnya hasil tani-tani yang tidak baik. Diperintah oleh Nabi Adam untuk ditaruh di atas bukit. Taruh di atas bukit. Taruh kacang panjang, pepaya, mangga, penuh. Tapi yang jelek-jelek. Dan muncul ketidakikhlasan dari Qabil. Kalau Habil, dia sudah mempunyai karakteristik yang ikhlas. Dan dia sudah menganggap bahwa benar-benar dan yakin ini perintah Tuhan. Ya, maka oleh Habil dicarilah hasil ternak yang gemuk-gemuk. Dapatlah seekor biri-biri yang gemuk, kambing yang gemuk.
disembelih atas nama Allah. Ya, terimalah ini ya Allah dari Engkau dan untuk Engkau. Allahumma taqabbal minka walaka. Kayak doanya Nabi Muhammad ya, waktu menyembelih seekor kambing, ya 2 ekor kambing maksud saya. Nah, ekor kambing gibas yang berwarna putih bertanduk gagah kayak domba Garut itu kira-kira begitu ya. Domba Garut kan bagus ya, yang gagah disembelih. Nabi berdoa, Allahumma taqabbal minka walaka min Muhammadin wa ahlihi. Terimalah ini kurban ya Allah dari Engkau dan untuk Engkau, dari Muhammad dan keluarga. Jadi 1 ekor kambing sekeluarga. Boleh, boleh. Yang 1 ekor kambing untuk seorang napas, seorang jiwa, itu akikah. Tapi boleh, ya boleh. Sekeluarga seekor kambing, udah cukup. Ya, tapi kita ini ingin puas, ingin pas, 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kambing nomor sekian, ini atas nama Fulan bin Fulan. Nah, kan gitu. Padahal sebut kebaik. Atas namanya yang ada di rumah itu terbawa semua. Itu boleh. Ya. Ini pernah di YouTube ada ya, muncul pada YouTube-nya Syekh Ali Jabir. Ya, ada kata-kata yang agak sedikit menyakitkan pula ya, tapi saya tidak sakit lah, cuman untuk introspeksi aja. Ya, beliau itu kan. Nah, ada kata-kata Islam Indonesia ini sempurna yang untuk kehatian, padahal kata beliau 1 ekor untuk sekeluarga, kan gitu. Nah, yang 1 ekor boleh untuk 7 orang itu sapi atau unta. Ya, itu di Hudaibiyah. Ya Rasulullah, aku nak kurban. Ah, boleh kalau kurban dengan seekor unta cukup untuk 7 orang. Gitu ya. Jadi boleh di situ. Ada sejarahnya semuanya. Nah, sudah karena Qabil itu tidak ikhlas, ada sifat hasad, curiga sama Allah dan curiga sama ayahandanya. Ayahandanya tidak berlaku adil. Mulailah mereka berkurban. Kurban Qabil adalah hasil tani yang jelek-jelek, sedangkan kurban Habil dicarikan biri-biri yang gemuk, disembelih, ditaruh di atas bukit, ditaruh, ditunggui bapak-bapak dan ibu sekalian. Akhirnya sejam, 2 jam, ya 3 jam, sampai seharian ditungguin, sampai besok ditengok lagi. Bapak-bapak ditungguin supaya yakin bahwa memang diterima kan. Nah, kurbannya Habil hilang, artinya diterima. Ya, kambing yang sudah sembelih itu diterima. Sedangkan kurbannya Qabil semakin hari semakin membusuk, tidak diterima. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, itulah kisah pertama kali berkurban. Yang kurban Habil, seekor biri-biri yang gemuk, diterima oleh Allah. Nyambung nih bapak-bapak. Waktu Nabi Ibrahim alaihi salam membawa Ismail kecil, palamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail diajak berjalan, dan umur Ismail sepadan diajak berjalan. Para ahli tafsir mengartikan ya kira-kira umur 6 atau 9 tahun. 6 sampai 9 tahun. Nah, itulah kira-kira kalau anak sepadan diajak berjalan. Cuman Ismail nggak berani tuh Ibrahim menyampaikan mimpinya di rumah. Dibawa dulu di perjalanan menuju Aqobah, gitu ya, menuju Mina. Mina itu di Bukit Aqobah tuh di Mina kan. Sambil jalan gitu, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk.
Pandur madza taro. Ya bunaya, wahai anakku. Inni aro fil manam. Sungguh ayah tadi malam bermimpi. Allah memerintahkan kepadaku agar aku menyembelih kamu. Pandur madza taro. Menurut pendapatmu nak, laksanakan apa jangan perintah Allah dalam mimpi ini. Nah, disitulah tercermin seorang anak yang halim. Halim itu bijak, ya. Artinya halim itu penyantun, ya, halim namanya. Tercerminlah dari jawabannya. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan saja. Insya Allah akan engkau dapatkan aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Wih, luar biasa bapak-bapak. Jadi murni Ibrahim itu bawa anak. Di perjalanan menuju Mina itu sudah disembelih. Saya ulang, murni bawa anak. Tidak bawa yang lain, enggak bawa domba, enggak. Di Bukit Aqobah dibawanya ke situ. Maka terjadilah peristiwa yang menegangkan. Lah dibungkus nian, bahkan Ismail minta ditajamkan supaya engkau tidak melihat aku kesakitan yang parah. Cepat tinggal, maksudnya kan. Tutuplah wajahku dengan kain hitam, wahai ayah. Nah, ditetak kenian. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, maka disitulah terdengar takbir kan. Di saat mau ditetak anaknya itu sekalian, datanglah Jibril membawa kambing. Dari mana kambing dibawa? Dari surga. Ternyata itu kurbannya Habil. Nah, kurban Habil itu dibawa. Jadi Ibrahim, engkau benar-benar taat kepada perintah Allah. Walaqad shadaqar ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, wahai Ibrahim, bahwa benar itu adalah perintah Allah. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, ganti dengan ini. Maka tatkala Jibril membawa seekor kambing gibas yang gemuk, diambillah oleh Ibrahim. Ya, Ismail disuruh berdiri. Kambinglah yang disembelih. Di situ bapak-bapak banyak kisah kan, ada yang mengatakan Ibrahim itu benar-benar netak kenian pisau tajamnya itu sambil tahan, makanya anak sendiri disembelih kan. Oh, sembelih ini, oh sudah yakin disembelih selesai baru dibuka matanya. Nah, kambing. Nah, kan gitu. Ada yang mengkisahkan begitu. Ya, ada yang memang berproses alami, artinya digenti. Ismail suruh berdiri, kemudian kambing yang disembelih. Ya, terserahlah ya bagaimana. Yang jelas Ismail tidak jadi disembelih. Yang disembelih adalah kurban kambing. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, kambing yang dibawa Jibril itulah kurbannya Habil. Nah, makanya dia katakan tertua, ya itu sejak Nabi Adam. Gitu ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kurban dengan seekor binatang ternak yang dicontohkan. Bahkan ada tasarrufnya. Ustadz, boleh tidak berkurban dengan seekor kerbau? Ya boleh. Tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi dia semisal dengan bagor. Bagor itu bagor. Ya, bagor itu ya kerbau. Ya, bahkan kan lidah Arab nyebut bahwa sapi itu bagor. Bakoroh, sapi betina, kan? Itu boleh. Bahkan disamakan dengan unta. Artinya boleh untuk 7 orang. Bapak-bapak, kerbau yang besar, lebih banyak dagingnya. Lebih banyak dagingnya. Yang gemuk besar itu ya.
Wih, luar biasa, sampai mekekeng gemuknya itu ya. Itu banyak yang katakan Abdul, jangan dibantah, itu kan tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi cuma mencontohkan kambing. Nah, tidak apa-apa tidak dicontohkan, itu tasarruf namanya, boleh. Ya. Kemudian bisa enggak dengan banteng? Banteng itu sapi juga, jenis sapi, tapi sapi liar. Maka dinamakan banteng. Ya kalau sudah jinak, dijinakkan dulu, ya boleh. Ya, dengan rusa. Ya, rusa itu kayak sapi, apalagi yang sudah bertanduk-tanduk tuh menjangan itu ya. Wah, itu boleh. Tapi kalau kancil ya dia ambak. Kecinian tuh. Sama ke dengan anak kambing, kancil itu ya. Ya, tapi menjangan yang rusa besar tuh kok, yang bertanduk, yang bercabang-cabang itu, seperti mobil kijang. Nah, mobil kijang itu kan tanduknya bercabang-cabang, boleh. Tapi ada syaratnya katanya, harus dijinakkan dulu. Ya, itu di halaman rumah dinas gubernur itu ada kijang-kijang, ya. Nah, ada kijang kecil, rusa kecil, ada yang sudah besar. Jadi sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, itu tasarruf, itu boleh. Gitulah. Tetapi binatang yang tidak dijinakan seperti yang jelas diharamkan tidak boleh. Ya babi misalnya kan. Ada cerita lucu dari Papua ya. Orang Papua itu tidak tahu babi itu haram. Dia lugu nian, dia bawa pickup. Dia datang ke panitia kurban di masjid. Datang nian, saya mau kurban. Panitia kurban itu tersenyum. Ya, saking tidak tahunya, tidak tahu hukum kan. Masa berkurban dengan babi? Ya, tapi takut nanti tersinggung dan lain sebagainya, maka di situ ada ya panitianya yang bijak kan. Dia berikan pengarahan. Dia paham, tidak langsung diusir. Oh, haram ini. Enggak, supaya tidak tersinggung bahwa binatang ini termasuk binatang yang diharamkan di dalam Islam. Oh iya ya, diharamkan. Bahkan ya bukan dagingnya saja, termasuk tulang belulangnya, termasuk kulitnya, termasuk lemaknya, itu haram. Jangan diartikan daging babi haram, tulangnya enggak, dibuat sop. Kemudian apa tuh gajinya, ya kemudian apa gaji itu namanya? Lemaknya halal enggak, ya seluruhnya. Ya. Jadi diberi pemahaman baru paham dia. Ya, ada tuh kisahnya di YouTube ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, simpulannya bahwa ibadah kurban adalah ibadah tertua. Ya, tidak bisa diganti. Ya, Ustaz, karena orang Aceh itu sedang membutuhkan makanan dan pakaian, kita jual saja sapinya, jadikan pakaian, kita sedekahkan kepada mereka. Kurban juga enggak, pokoknya kurban itu menyembelih hewan ternak, udah selesai, tidak boleh diganti dengan uang. Gitu ya, nggak boleh. Ya, wa'atimul ba'isal fakir, dagingnya dibagi-bagi. Ya. Nah, bapak-bapak yang saya hormati, apa dalil Al-Qur'annya? Kita bacakan saja nih. Watslu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba kurbanan. Nah, jadi dari kata-kata kurban itu dari kata qarraba ya. Qarraba yaqrabu kurbanan. Dari kata qarraba, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan ternak. Kan gitu ya. Maka namanya kurban. Orang Mekah nggak nyebut kurban, bapak-bapak. Dibah. Diambil dari kalimat bahasa Quran juga. Bidibhin azimun. Bidibhin azim. Sesembelihan yang agung. Ya, pernah saya dialog dengan sopir orang Arab ya. Orang Arab itu asli itu ya. Pas hadza yaumud dibah. Ini adalah hari sesembelihan. Mata yaumud dibah. Ya waktu berangkat haji kan bulan haji itu.
Jadi dia bilang ini pas tanggal Idul Adha nih. Hada yaumud dibah. Ini adalah hari sesembelihan. Katanya maksudnya sembelihan kampung. Jadi mereka lebih terkenal hari dibah, hari sembelihan yang agung dari kalimat bidzibhin azim. Nah, kalau juga kita menyebutkan kurban dari kata koroba, ya. Ada lagi hadza yaumun nahar. Nahar itu kurban juga, ya, hari berkurban. Fatakubbila min ahadihima, maka Allah mengabulkan salah satu dari yang berkurban dua anak Nabi Adam ini, Qabil dan Habil. Salah satunya diterima, fatakubbila, ya, fatakubbila min ahadihima. Allah menerima kurban dari salah satu dua anak Nabi Adam tadi, yaitu Nabi Habil. Walam yutaqabbal minal akhir, dan satunya tidak diterima. Yang satu tidak diterima. Mungkin inilah kurbannya Qabil, ya. Qala, ya, maksudnya Qabil berkata, ya, la'aktulannaka, karena kurban aku tidak diterima, aku bunuh kau. Diancam langsung. Itulah bapak-bapak pembunuhan pertama di alam dunia, ya. Jadi makar pertama di alam dunia, Qabil membunuh adiknya Habil. Ya, la'aktulannaka, qala, ya, kemudian Habil menjawab, gitu ya. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, kita pasti ya termotivasi dengan kurban ini. Bukan darah, bukan daging, bukan bulu, bukan kukunya yang diterima Allah, tapi takwanya. Bukan darah, bukan daging, bukan bulu, bukan kuku yang diterima oleh Allah. Yang diterima adalah takwanya. Tatkala darahnya tersembur bersimbah ke bumi, takwanya sudah sampai kepada Allah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, uang membeli kurban itu harus benar-benar murni. Allah itu baik dan hanya menikmati usaha, ya, harus cari uang itu yang baik supaya diterima kurban kita. Itu Isa, ya, udah terasa, ya. Ya, ada apa-apalah, kita sudahi dulu, ya, kita sambung aja. Insya Allah nanti selesai. Bapak-bapak lengkap materi ini sampai kepada 40 pertanyaan, pertanyaan dan jawaban, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkisar tentang kurban ini, ya. Baik bapak-bapak sekalian dan ibu yang kami hormati, jadi kita baru tahu nih bahwa kurban adalah ibadah tertua, ya, di muka bumi semenjak zaman Nabi Adam. Ya, boleh dikatakanlah yang paling tua itu sholat, ya, ibadah sholat. Yang kedua ya kurban, ya, sholat itu yang tertua karena seluruh nabi pun termasuk Nabi Adam sholat. Ya, cuman cara sholatnya yang berbeda-beda. Ada yang cuman cara berdoa, bersemedi, gitu, ya. Ada yang begini, ada yang sambil berdiri, ada yang sambil ruku, ada yang sujud. Ya, nah kalau kita ada berdiri, ada ruku, ada sujud, tahiyat, lengkap kita ini, ya. Nah, itu jadi paling tua adalah sholat. Nah, boleh dikatakan kurban ini adalah syariat berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena sudah Isya, kita sudahi dulu. Jangan khawatir, yang penting kita diberikan kesehatan, keafiatan untuk bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan sama-sama membacakan kafarat ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.